Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, walaupun kita saat ini sedang mengalami akhir pekan, tetapi hati kita senantiasa dekat kepada Tuhan. Mari kita persiapkan memuji Dia, kita bernyanyi. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Pada hari ini, Sabtu 19 Maret 2022, firman Tuhan tertulis dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Adapun topik daripada renungan ini adalah janji Allah ya dan amin. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, kita sungguh-sungguh meyakini bahwa janji Allah ialah ya dan amin. Sebab tidak satupun daripada janji Allah itu yang tidak dipenuhi. Dan ternyata persoalan terbesar di dalam kehidupan ini adalah terletak di dalam kehidupan umat manusia. Di saat manusia atau kita tidak sabar di dalam menanti kehadiran dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan ini, di mana manusia memaksakan cara pikir, cara kerja manusia kepada cara Allah bagi kehidupan kita sekalian. Sehingga dengan demikian kita berharap akan sesuatu hal yang instan. Begitu tersenggol oleh pergumulan dalam kehidupan ini, kita berharap yang instan. Bagaimana Allah hadir dan langsung bertindak. Kita berpikir akan hal yang instan, akan hal yang praktis. Ibarat mie instan yang mana begitu diseduh dengan air panas, tidak lama dia langsung bisa dinikmati dan disantap. Itulah yang dicoba oleh banyak manusia sekarang ketika dia memperhadapkan
segala sesuatunya kepada Tuhan. Padahal yang sesungguhnya kita manusialah yang sepatutnya menyesuaikan diri terhadap cara fikir dan cara kerja Allah, agar kepada kita ada kesabaran, sebab kita ini adalah ciptaan Tuhan. Nah sahabat, firman Tuhan, kebimbangan dan keraguan adalah penghalang untuk memperoleh yang Tuhan janjikan dalam kehidupan manusia. Dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Inilah persoalan besar yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga di saat kita berdoa sekalipun, atau di saat kita sedang bermohon kepada Tuhan, namun karena adanya kebimbangan yang begitu besar di dalam hati itu, maka tadinya hati yang sudah berserah kepada Tuhan berubah menjadi hati yang di dalam keraguan-raguan, menjadi hati yang pesimis dan yang kurang percaya, yang berkata, sepertinya tidak mungkin itu terjadi. Dikatakan tadi Bapak Ibu Saudara-saudara, selama kita masih bimbang, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari yang kita inginkan. Kita telah melihat bagaimana Allah mengutus anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan ini merupakan penggenapan atau kesempurnaan daripada janji Allah. Di mana Yesus tidak meninggalkan kondisi yang sulit itu. Dan Yesus pergi meninggalkan para murid-muridnya sebelum Yesus ditangkap. Tidak demikian. Tetapi semuanya itu dihadapi. Semuanya itu dijalani. Semuanya itu agar tercipta sebagaimana apa yang direncanakan oleh Allah dalam janjinya ke tengah-tengah dunia itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi kita sekalian yang telah merasakan pemenuhan akan janji Allah, maka kepada kita dapat mengatakan amin. Kepada kita dapat memuliakan Allah, bahwa Allah hadir di dalam kehidupan kita. Sekalipun begitu banyak hal-hal yang kita pikirkan, namun kita percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu sahabat firman Tuhan yang terkasih, biarlah kiranya kita juga menjadi bahagian daripada orang-orang yang menerima anugerah dan menerima penggenapan anugerah janji Allah itu. Agar dalam kehidupan ini senantiasa dialiri akan kebaikan Tuhan. Berpengharapan, memiliki kesabaran, memiliki ketekunan di dalam situasi yang bagaimanapun. Bagaimanakah caranya agar kita tetap yakin akan firman Tuhan yang mengatakan iya dan amin tadi? Yang pertama, jauhkanlah kebimbangan di dalam kehidupan ini. Jauhkanlah kebimbangan dalam kehidupan ini. Apabila kita ingin menerima hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat di dalam kehidupan ini, menerima mukjizat dan pertolongan Tuhan, maka jauhilah kebimbangan itu. Percayakanlah kehidupan ini kepada Tuhan, sebab Ia Maha Tahu atas segala kebutuhan di dalam kehidupan ini. Yang kedua yang hendak disampaikan, bahwa Kristus adalah ya dan amin. Bahwa janganlah hanya di saat-saat tertentu saja kita mengatakan amin. Begitu sering ini terjadi. Di dalam hal-hal tertentu kita langsung cepat mengatakan amin, amin, ya, dan sebagainya. Tetapi di dalam sisi-sisi yang lain kehidupan kita, terlebih di dalam situasi-situasi yang sulit
dalam duka, kepahitan apapun itu, sepertinya kita sangat berat mengaminkan dan mengatakan ya atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupan ini. Maka percayakanlah kehidupan kita kepada Tuhan. Tidak ada yang Tuhan tidak beri di dalam janjinya. Meskipun kita harus selalu bersabar menantikannya. Kita lebih yakin bahwa waktu Tuhan jauh lebih baik daripada waktu kita. Dan cara Tuhan jauh lebih baik daripada cara kita. Sebab ketika Allah berfirman, semuanya pasti terjadi. Sekali lagi, ketika Allah berfirman, semuanya pasti terjadi. Mari kita melihat kehidupan seorang bapa orang percaya, Abraham. Kepadanya diberikan penggenapan janji itu. Keturunan dan segala yang baik Tuhan sudah sediakan kepadanya. Mari kita melihat bagaimana Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini. Yang menyembuhkan, menghidupkan, dan memberikan makan bagi orang-orang yang sedang kekurangan. Di sini mau memberi arti bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita dan tak sedetik pun Dia pergi untuk meninggalkan kita sekalian. Maka mari berserah kepada Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan, yakinkanlah bahwa kita pasti menerima apa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Yakinkanlah hati ini bahwa kita pasti menerimanya. Saat kita berdoa, saat kita meminta, maka pastikanlah hati dan diri kita ini menjadi tempat pemberian akan anugerah Tuhan itu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mukjizat, pemulihan, kebaikan disediakan bagi saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa di surga, yang selalu dan senantiasa menjaga dan memberkati kami. Kehidupan kami pada hari ini adalah hidup bersama dengan Tuhan, yang merupakan bahagian daripada penggenapan janji-Mu yang akan menyertai kami senantiasa. Maka kami sambut berkat Tuhan dengan hati yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan kiranya lewat firman yang baru saja kami dengarkan pada hari ini, semakin menuntun kami untuk tetap yakin dan percaya akan janji Allah, bahwa janji-Mu, firman-Mu, ya dan amin. Engkau akan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami untuk memberikan dan menyediakan segala sesuatu apapun itu yang mendatangkan sukacita kepada kami. Biarlah pada masa-masa kehidupan ini kami senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam segala pengharapan dan kerinduan kami tetap bersabar menantikan janji-Mu itu untuk menghadirkan sukacita bagi kami sekalian. Berkatilah seluruh kehidupan daripada umat-Mu, dimanapun mereka berada. Kasih setia-Mu senantiasa memenuhi kehidupan mereka sekalian. Dan kiranya iman kami senantiasa tertuju kepada Engkau, agar di dalamnya kami tetap dapat menjalani segala musim dan keadaan di dalam kehidupan ini. Agar melalui iman kami itu, kami juga memperoleh segala kebaikan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan ini. Bimbing kami agar senantiasa berjalan di dalam jalan Tuhan, dan sertailah kami selalu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat berakhir pekan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Jangan lupa besok untuk hadir beribadah di bait Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.